pertama karena itu SDK, bukan SD negeri punya, sehingga pemerintah punya bagaimana ya, kita tidak bisa masuk terlalu jauh di rumah tangga Siap. sebenarnya, sehingga selama Iya. dia tahu ada masalah terkait dengan pengalihan kepemilikan dari yayasan Penduklim ke Yayasan Bintang Samudra. Siap. Kita pemerintah tahu, tapi kita tidak bisa masuk terlalu jauh. Kenapa? Karena masing-masing punya rumah tangga. Iya. Pada tahapan tataran kebijakan, oke, itu kita bisa. Juga pada tahapan hilir, ketika akhirnya anak-anak murid yang jadi korban, kita bisa mohon izin untuk masuk ke sana. Siap. Tapi proses berjalan ada awalnya kan sebelum serah terima kan itu sebenarnya konflik itu sudah terjadi antara Yayasan Persekolahan Umat Katolik Lebata ya Penduklim dengan pihak komite. Pihak komite merasa bahwa mereka kok tidak duduk sama-sama dengan mereka dulu untuk omong untuk terkait dengan proses pengalihan ini. Kenapa ya Penduklim langsung mengambil keputusan serahkan ke Bintang Samudra, dan itu komunikasi tidak jalan antara dua mereka, hanya dalam bentuk surat menyurat. Akhirnya tidak jalan komunikasi langsung, tidak tahu isi hati mereka seperti apa, itu tidak berjalan. Terus dalam perjalanan ya Penduklim melakukan serah terima ke Bintang Samudra, Yayasan Bintang Samudra Sosial ke CBF-nya. Karena itu sepertinya hanya mau memindahkan masalah dari Penduklim ke Bintang Samudra. Ya konflik mulai tambah panas, apalagi pada saat serah terima itu ketua komite sendiri tidak diundang. Sedangkan menurut pengakuan ketua komite ketika mereka hadir di sini bahwa selama ini yayasan tidak pernah memperhatikan sekolah. Kok kenapa pengalihan ini tidak omong ke kami? SDK ini kan besar karena komite, bukan karena yayasan. Itu pernyataan ketua komite Payos Merah itu. Sudah akhirnya kita tapi akhirnya jadi panas kan? Terus berdampak juga sampai kepada beberapa guru honor, ada 18 guru honor. Dampaknya kepada anak-anak ya sampai dengan kami duduk 2 hari lalu itu sudah ada 14 anak yang minta pindah dari SDK. Ya. Persoalan pindah itu kan persoalan prerogatif orang tua mau menyekolahkan anak di mana, itu urusan. Tapi bahwa karena pindahnya pada kondisi seperti itu, maka pasti ada sesuatu psikologi yang tidak enak di sekolah yang mengakibatkan anak-anak tidak nyaman, orang tua merasa bagaimana begitu, sehingga minta anaknya pindah ke sekolah lain. Untuk menjaga terjadi eksodus besar-besaran pindah. Akhirnya dalam perjalanan juga Pemda tidak bisa masuk terlalu jauh, karena itu pengalihan juga sampai dengan hari ini juga berita acara serah terima dan lain sebagainya kan kami belum dapat tembusan. Belum dapat tembusan maksudnya bahkan bukan mau masuk sana, tidak, tapi karena proses pengalihan itu di situ ada 5 orang guru negeri yang sementara mengajar di SDK 1 Santo Tarsisius pada zamannya Penduklim. Proses pengalihan begitu, apakah berita acara serah terima termasuk dengan 5 orang guru itu atau tidak? Itu yang kami ingin lihat itu. Nah sampai hari ini juga berita acara belum ada, belum kami terima. Mungkin sudah ada tapi belum kami terima. Siap. Nah, akhirnya dalam perjalanan mulai panas ya syukur bahwa pihak komite dengan perwakilan dari guru honor itu datang ketemu saya minta untuk saya mediasi begitu. Sementara ngobrol-ngobrol dengan dari komite dengan teman-teman guru, dari pihak yayasan juga minta untuk ketemu saya. Berarti ini sudah baik ini. Pasti lalu lewat tanah tidak mau masalah berkepanjang karena korbannya itu anak-anak. Sehingga akhirnya paginya dengan pihak komite dan guru honor, sorenya dengan pihak Yayasan Bintang Samudra. Jadi sudah saya hanya dengar mereka punya pengeluhan, isi hati semua, mereka curhat semua ke saya.
saya bisa dengar saja, karena saya belum bisa ambil keputusan. Jadi saya janji bahwa paling kalau bukan besok maka lusa saya undang kita semua untuk duduk sama-sama untuk mencari solusi yang terbaik seperti apa. Akhirnya besoknya terlalu cepat karena saya harus mencari benang merahnya bagaimana untuk bisa mempertemukan dua pemikiran yang berbeda ya. Jadi saya putuskan ya 2 hari kemudian. 2 hari kemudian, jadi 2 hari lalu kami duduk di sini Mediasi jam 3, mediasi. Kami undang dari Yayasan Bintang Samudra, terus kami undang ketua komite, kami undang perwakilan guru honor, dan kami undang juga guru-guru negeri, perwakilan guru negeri yang sementara mengajar di sana. Datang, kami duduk satu meja di sini. Siap. Di situ kedua belah pihak, saya mewakili pemerintah daerah menjadi tempat untuk mereka menumpahkan semua unek-unek yang selama ini tidak pernah tersalurkan. Sudah mereka curhat semua selesai. Setelah itu kedua belah pihak saling menjelaskan satu sama lain kondisi seperti apa, kenapa sehingga komite begitu keras menolak untuk pengalihan. Iya. Hanya karena bahwa ketua komite ini kan urusnya dari 30 tahun lalu dia sudah jadi ketua komite. Mulai dari berangkatnya dari hanya satu ruang kelas yang berukuran 6x6 sampai dengan sekarang jadi sebuah sekolah besar, itu sentuhan dari yayasan sedikit sekali, mungkin tidak ada juga. Bahkan menurut beliau bahwa SK untuk mengangkat guru honor itu dari SK yayasan, tetapi pembebanan anggaran untuk biaya honor mereka pun dari komite yang cari. Nah begitu, makanya mereka cukup kecewa bahwa kenapa sehingga proses pengalihan tidak duduk dulu sama-sama mereka untuk omong gitu. Iya. Terus dari guru-guru honor mereka punya permintaan bahwa kami ini kan sudah mengajar sekian tahun, kenapa kami tidak diakomodir gitu tuh. Kenapa kami tidak bisa mengajar lagi lanjutan gitu. Sedangkan kalau dari guru negeri ya mereka hanya minta supaya psikologi itu harus dipulihkan supaya mereka bisa mengajar dengan tenang dan lain sebagainya. Setelah itu baru dari pihak ke yayasan, pertama dari kepala sekolah ya dia juga kesulitan, dibilang dia sudah memfasilitasi semua, prosesnya berjalan, sudah memfasilitasi semua, minta untuk ke teman-teman khususnya untuk guru-guru honor, karena sekolah pasti berurusan guru honor. Guru-guru honor minta supaya mereka membuat pernyataan mau lanjutkan jadi guru di SDK 1 yang dibawa Yayasan Bintang Samudra ataukah tidak. Iya. Nah, tapi formulir tidak tahu kenapa teman-teman yang 16 orang ini tidak mau tanda tangan. Mereka kembalikan kosong gitu. Habis itu suster dia bilang, sudah kalau saya juga tidak bisa putuskan karena yang memutuskan semua terkait dengan guru ini ada yayasan. Silakan kamu ketemu dengan suster ketua yayasan. Nah, ternyata proses untuk bertemu itu tidak jadi. Akhirnya suster ketua yayasan bilang, kalau itu mungkin mereka tidak mau jadi guru lagi. Nah, pada posisi waktu itu tahun ajaran baru kan sudah mulai jalan. Iya. Maka mau tidak mau yayasan harus mencari solusi. Akhirnya mereka mencari guru-guru yang mau mengajar untuk mengisi kekosongan itu. Nah, ini sebenarnya miskomunikasi sebenarnya. Sebenarnya kalau seandainya waktu itu tidak isi tapi langsung ketemu dengan suster mungkin karena tuntutan mereka bahwa bagaimana kami masa kerja dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah itu baru ketua suster ketua yayasan jelaskan bahwa untuk persoalan pertama itu bilang bahwa yayasan tidak pernah minta untuk mengelola ini SDK 1. Itu permintaan murni dari Bapak Uskup untuk mereka bantu kelola SDK 1 Tarsius ini pertama. Jadi polemik selama ini yang mengatakan yayasan merebut Yayasan Bintang Samudra merebut dan lain sebagainya itu clear kemarin setelah dijelaskan oleh suster ketua Yayasan Bintang Samudra. Terus yang kedua terkait dengan guru itu suster menjelaskan, saya tunggu tapi kok tidak ada yang datang, maka mau tidak mau saya harus ambil keputusan untuk cari guru untuk mengisi kekosongan. Akhirnya bahkan kami susu yang bukan latar belakang guru terpaksa kan belum terisi, sudah kami berangkat pergi untuk ngajar. Dan dia ucapkan terima kasih guru-guru negeri 5 orang itu. Akhirnya mereka merambah hampir semua kelas untuk mengajar dulu anak-anak sambil menunggu ada pendaftaran baru untuk guru yang baru. Karena pemikiran yayasan karena 12 orang ini tidak pernah ketemu di yayasan, mungkin mereka tidak mau jadi guru lagi begitu. Padahal dari 800 guru itu mereka hanya punya tuntutan sederhana sekali. Kami kerja sekian lama ini
sudah sekian lama ini kenapa tidak dihargai? Nah, ternyata karena komunikasi terputus tadi mereka tidak mengharap. Kalau mengharap pasti masalahnya tidak akan sebesar ini. Iya. Akhirnya suster jelaskan, tidak. Kalau bentuk baru iya, berarti ikutkan pengaturan. Tapi kalau namanya pengalihan yayasan, itu ada aturan yang bermain. Ada aturan yang bermain. Kalau seandainya yayasan itu sudah masuk dalam MNPK, Musyawarah Nasional Pendidikan Katolik, Iya. maka kalau sudah masuk, maka guru honor lama itu diperhitungkan masa kerjanya 100%. Nah, pengalihan berarti dari Yapan Duklen ke Bintang Samudra dia dihitung 100%. Kalau sana Yapan Duklen masuk MNPK. Iya. Tapi kalau tidak masuk MNPK, maka dia punya masa kerja itu hanya dihitung 50% dari total masa kerjanya. Setelah suster jauh semua bersemua clear. Oh sudah selesai semua. Mereka sudah mulai sepakati. Saya hanya bilang sama suster, saya bilang, suster minta tolong 18 orang itu tolong diperhatikan. Karena bagaimanapun juga mereka itu yang selama ini mengabdi di situ dengan honor mereka paling tinggi 500.000. Iya. Nah, toh akhirnya jadi besar. Sekolah besar itu hanya karena mereka itu ada yang sampai 15 tahun. Iya. Jadi mereka cukup lama di situ. Terus seandainya saja mereka berhenti, itu dampaknya besar. Karena di belakangnya itu ada orang, anak-anak, ada istri, ada anak dan lain sebagainya, sangat membutuhkan mereka punya pekerjaan ini begitu. Jadi saya minta tolong suster, tolong perhatikan kembali 18 orang guru kita ini. Jadi setelah itu saya bilang, kamu harus segera ketemu. Kalau kamu tidak ketemu suster ke yayasan, ya itu berarti urusan kamu sendiri. Karena saya sudah fasilitasi, sudah buka ruang ini untuk bahwa kamu komunikasi supaya aturnya bagaimana, kamu punya masa kerja berapa tahun dan lain sebagainya. Terus kamu ini dari aspek profesional, kamu profesional tidak, karena butuh guru-guru profesional untuk menjadikan sekolah itu tambah besar lagi, ya sekarang sudah besar ini gitu. Iya.